Yuk kita rayakan duit. Anda tanyakan pada orang-orang di sekitar Anda yang mengalami perubahan besar finansial, sebutlah dari miskin berubah jadi kaya. Tanyakan bagaimana datangnya kekayaan itu. Kekayaan itu datangnya dalam hitungan menit. Pagi hari Anda masih miskin, sorenya sudah kaya raya. Ya tiba-tiba saja didatangi duit banyak. Selanjutnya secara konsisten duit banyak itu menjadi pola tetap dalam hidupnya. Tidak ada riwayatnya kaya harta karena pintar menabung. Nyatanya teman-teman SD saya yang dulu pintar sekali menyisihkan uang jajan, sekarang di usia tua banyak juga yang susah duit. Ngapusi saja kampanye rajin menabung pangkal kaya. Tidak ada riwayatnya juga kaya harta karena punya perencanaan keuangan yang baik, yang ada makin disiplin plan duitnya, rasa khawatir dan stres makin tinggi. Karakter harta itu sekonyong-konyong datangnya, maka untuk ke level kaya, cukup menitan waktu yang dibutuhkan. Yang butuh waktu lama itu proses mentalnya, sebab kaya harta itu tidak ada. Yang ada kaya hati. Kaya hati lalu menghadirkan kekayaan harta itu hanya bagi Anda yang sukses mulia. Bagi Anda yang diistidrajkan tidak perlu proses mental yang lama. Tahu-tahu cari duit semudah cari rumput. Tapi endingnya Anda tidak dapat happy. Berakhir keburukan. Namun Anda yang sukses mulia ataupun istidrajat, dua-duanya sama ketika sedang dikayakan hartanya, ya sekonyong-konyong saja alam semesta mengantar duit banyak pada Anda. Ya harta punya karakter sekonyong-konyong datang. Anda orang kaya punya anak satu baru usia 7 tahun, tiba-tiba Anda meninggal dunia, kemana harta kekayaan Anda? Otomatis sekonyong-konyong jadi milik anak Anda. Itu bukti kalau karakter harta bisa datang dalam hitungan detik. Kekayaan datangnya sekonyong-konyong saja. Sekarang beda lagi kalau Anda seorang profesor ilmu kimia terkemuka, punya anak satu baru usia 7 tahun, tiba-tiba Anda meninggal dunia. Apa anak Anda sekonyong-konyong pintar kimia semumpuni Anda, dia terima transferan warisan ilmu dari Anda? Beda sekali antara karakter harta dan karakter ilmu. Kekayaan harta bisa datang sekonyong-konyong, ilmu sebaliknya, kalau tidak berproses lama dan penuh jerih payah, ilmu tidak dapat diterima. Sebab datangnya kekayaan harta itu sekonyong-konyong, sirnanya harta juga sekonyong-konyong, dalam hitungan menit harta Anda bisa musnah. Amati orang yang bangkrut, bisa-bisanya kemarin pakai Mitsubishi Pajero Sport, esoknya jadi gelandangan. Maka ini orang Jawa bilang, benda kui teka esuk, lunga sore. Artinya harta itu datang pagi, pergi sore. Harta datang dan pergi sekonyong-konyong. Kemarin saya beli mie ayam di pedesaan. Warung mie ayamnya sangat sederhana, pagar dan tiang-tiang warungnya pakai bambu, termasuk kursi duduknya juga pakai bambu, yang di desa disebut lincak. Ketika lincaknya saya duduki, tidak lama kemudian patah. Bersamaan dengan patahnya bambu-bambu penyangga lincak duduk, duit tercehan dari tahun 500-an hingga 10 ribuan berhamburan dari lubang bambu. Tempat duduk saya diganti kursi lain, lincaknya dibawa keluar, dan langsung dibongkar. Weh, duit tercehan semua isi lubang bambunya. Padahal luas lincaknya persegi panjang 150 cm x 50 cm bambu seluas itu berisi recehan. Saya lihat rokoknya jarum 76, tapi dia keluarkan tidak dari bungkusnya, tapi dari plastik kecil ukuran 1/2 ons. Artinya dia rokoknya masih ngecer. Saya lihat lagi handphonenya,
merek Xiaomi dan casingnya diikat karat mungkin karena pecah dan layarnya terlihat retak. Saya tidak ingin berprasangka buruk dengan kekurangannya dalam urusan materi, tapi kok ya saya diperlihatkan oleh alam semesta dengan ini. Dan kehidupan prihatin materi seperti itu yang banyak dilakukan orang-orang di kampung, kreatif sekali menampung rezeki. Harta itu disiapkan oleh Tuhan dengan sistem gampangan. Segala hal tentang duit itu dimudahkan sekali sistemnya. Rezeki sudah dijaminkan, gampang kan? Kaya harta cukup bisa didatangkan dalam hitungan menit. Gampang kan? Seluruh alam semesta, termasuk duit, diciptakan untuk melayani kebutuhan Anda. Gampang kan? Urusan harta, oleh Tuhan semua sudah digampangkan seenjoy-enjoynya. Yang disulitkan olehnya itu sistem soul. Ilmu datangnya tidak bisa sekonyong-konyong tapi harus diusahakan secara bertahap. Sulitkan. Ingin takwa harus mau lapar dalam puasa. Sulitkan. Ingin bermental kaya harus rajin berbagi. Sulitkan. Ingin mulia harus rajin menurunkan ego. Sulitkan. Berkenaan dengan pertumbuhan soul, sistemnya disulitkan, berbalikan dengan urusan harta yang sistemnya dimudahkan. Maka ini Maria Ozawa dengan ngangkang saja duitnya banyak karena memang sistem harta itu dimudahkan tanpa kerumitan. Sebab ini, pokoknya kuadrat sekali kalau Anda memasang rasa prihatin pada duit, seperti penjual mie ayam di atas. Saking terobsesi ingin punya duit banyak, dia siksa dirinya sendiri, demi tabungan di lincak bambu, rokoknya eceran, handphonenya Xiaomi pecah. Belum lagi, barangkali, hitung-hitungannya dengan duit dan irit-iritannya, yang semua itu bangunkan rasa prihatin mendalam pada duit. Harta itu sistem yang sangat dimudahkan. Jadi seharusnya Anda merayakan duit di hidup ini, bukan malah memprihatinkannya. Duit hanya ada di sini kok, di alam materi ini, di masa lalu yakni alam azali dan masa mendatang yakni alam kubur dan akhirat. Duit tidak ada lagi, di sana yang ada tinggal hasil dari amal duit Anda. Kalau duit adanya di alam dunia ini saja, kenapa tidak Anda rayakan, tapi malah Anda prihatini? Hidup di alam materi cuma sekali cuma untuk jadi pesengsara duit. Duit itu maunya dirayakan, dimanfaatkan untuk menyukupi kebutuhan hidup Anda. Ada kebutuhan hutang, bayarkan. Ada kebutuhan nafkah, tunaikan. Ada kebutuhan belanja, belanjakan. Ada kebutuhan biaya, tuntaskan. Ada kebutuhan mobil, handphone, sikat gigi, dan lain-lain, belikan. Ada kebutuhan pajak, selesaikan. Ada kebutuhan happiness dengan traveling dan wisata, lakukan. Yang happy, yang senang, itu maunya duit. Jangan dibalik-balik, duit selalu diprihatini, soul Anda malah tidak pernah diprihatini. Untuk bangun takwa, bangun mental kaya, bangun ilmu, bangun dedikasi itu wilayah soul. Anda harus prihatin. Tapi untuk bangun kekayaan harta itu wilayah materi, Anda jangan prihatin. Sampai-sampai beli rokok saja eceran hanya demi bisa menabung di lubang bambu. Namanya pekok. Kalau bangun kekayaan harta dengan prihatin itu mengingkari karakter hakiki penciptaan harta yang serba dimudahkan. Barang mudah dibikin susah, Anda mati sendiri. Sabda Nabi SAW, Anda supaya mengosongkan diri dari menyusai urusan dunia. Titik. Artinya, Anda rilekslah dari kesedihan-kesedihan dunia selagi Anda mampu. Maka sungguh barang siapa yang urusan dunia menjadi prioritas kesedihannya,
maka Allah akan memperluas kehilangannya dan menjadikan kefakiran di antara kedua matanya. Dan barang siapa yang menjadikan urusan akhirat sebagai prioritas kesedihannya, maka Allah akan mengumpulkan urusan-urusannya untuknya, dan menjadikan kekayaan di hatinya. Tidak ada seorang hamba yang hatinya hanya menghadap kepada Allah kecuali Allah menjadikan hati orang-orang mukmin mengapresiasi dengan cinta dan kasih padanya, dan Allah lebih mempercepat segala kebaikan. Hr At-Tabr. Sudahlah, mari rayakan duit, mari rayakan. Seadanya saja, ada duit banyak, nikmati dan alirkan. Ada duit sedikit, nikmati dan jangan berpikir dikumpul-kumpulkan. Buat apa duit sedikit diakal-akal biar kumpul banyak? Wong kekayaan datangnya bukan karena pintar menabung tapi karena rezekinya banyak kok. Kalau rezekinya banyak, tidak usah diakal-akal mengumpulkan harta, juga duitnya selalu kelebihan. Kekayaan harta datangnya sekonyong-konyong, yang lama itu proses mentalnya. Jadi jangan lagi memprihatinkan duit agar kaya, tapi prihatinlah dengan keadaan mental Anda.